Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari wakaf. Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa, yaqifu, dan waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf di Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit menyebutkan secara wakaf, jadi tidak ada secara murni di Al-Quran, tapi ada tapi tidak dijelaskan secara detail, tetapi ada karena wakaf itu termasuk amal jariah. Salah satunya ada di Al-Baqarah surat kedua ayat 261 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbati batat sab'a sanabila fi kulli subulatin min atub habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatkan ganda bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Yang dimaksud menginfakkan atau menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lainnya. Ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa antuk midu fi wa'lamu annallaha aniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memencingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji. Perintah wakaf dalam ayat ini dipahami dari kata nafkahkanlah. Nafkahkanlah harta sebagian saja dari usahanya kita, bukan seluruhnya, dan dianjurkan yang kita infakkan itu adalah yang baik bukan yang buruk. Selain itu ada lagi di surat Al-Hajj surat 22 ayat 77 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Wakaf dari ayat ini diambil dari kata berbuat baik, perintah untuk berbuat baik. Terus ada lagi di surat Al-Imran surat ketiga ayat 92 yang berbunyi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui. Perintah wakaf dalam ayat ini diambil dari kata albir, kebaikan. Maksudnya bahwa kebaikan itu adalah menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata nu adama fa adaman taqata amaluhu illa min salasin
sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladi solihi yad'u lahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Karena wakaf ini termasuk sedekah jariyah, jadi jika kita mewakafkan sesuatu maka amal ibadah kita tidak akan terputus. Rukun dan syarat-syarat wakaf. Yang pertama adalah wakif. Wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat dari wakif yaitu dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan memiliki harta benda wakaf. Yang kedua ada mauquf alaih atau nazir. Nazir artinya pihak yang menerima harta wakaf. Nazir bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syaratnya Islam, balik, dan berakal sehat, jasmani dan rohani, dan amanah. Terus yang ketiga ada mauquf bih. Artinya mauquf bih itu harta yang kita punya itu memiliki manfaat dan memiliki nilai, memiliki daya tahan. Terus yang harta yang kita punya itu adalah milik sendiri, bukan sengketa. Terus jihad. Jihad itu artinya ikrar yang diucapkan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Jadi kita wakaf itu atas kehendak diri kita sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Terus macam-macam bentuk wakaf. Yang pertama adalah wakaf ahli atau zuhri. Wakaf ini ditunjukkan untuk perseorangan atau orang-orang tertentu saja, bagi seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan. Sebagai contoh, seorang ayah memberikan buku kepada anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada cucu-cucunya. Terus wakaf umum atau khairi. Wakaf umum ialah wakaf yang ditunjukkan untuk kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Terus hikmah wakaf yang pertama sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan seperti tamak dan lainnya karena melatih sikap dermawan. Terus yang ketiga, dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga didirikan dari dana wakaf. Karena kita mewakafkan sesuatu, misalnya tanah gitu, untuk sekolah, jadi kita bisa membuat orang-orang menjadi cerdas yang kemudian bisa menciptakan peluang menghilangkan kemiskinan. Terus ada perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah wakaf. Yang pertama, berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Misal kita bekerja sebagai pengusaha, kita mencari yang dikhususkan adalah materi. Dari materi itu kita bisa untuk mewakafkan. Jadi kesempatan wakafnya itu lebih besar jika kita menggeluti profesi masing-masing secara sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah terhindar dari sikap malas, masa bodoh, dan tidak peduli, karena sikap ini itu melahirkan generasi yang hanya menjadi penakluk atau menjadi beban orang lain. Yang ketujuh adalah perubahan status harta benda wakaf. Jadi wakaf itu, harta benda wakaf itu boleh diganti asalkan digantinya itu jelas, alasannya jelas dan harus membawa manfaat. Kalau bisa itu harta wakaf yang awal tadi itu lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Terus prosedur tata cara melaksanakan wakaf. Secara sederhana, tata cara melaksanakan wakaf di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku adalah: yang pertama, calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPA IW. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama KUA
setempat. Terus yang kedua ada ikrar wakaf, sebanyak 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Yang ketiga, status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah, yang berupa surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati, dalam hal ini diwakili kepala Subbid Pertahanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.